berkembang dan potensial. Sehingga core isu ya yang menjadi tugas Bapak Ibu di tugas individu ini nanti harus segera dicarikan solusi atau penyelesaiannya. Nah, sebuah isu kritikal itu harus diapakan Bapak Ibu harus dihadapi ya. Jadi kena harus dihadapi sehingga tadi kaitannya kaitannya dengan materi yang ketiga kesiapsiagaan bela negara, Bapak Ibu harus punya kesiapan kesehatan jasmani mental untuk menghadapi isu permasalahan yang muncul di tempat tugas masing-masing ya. Nah, isu atau masalah itu dihadapi, kemudian diidentifikasi, dipahami, dipilih atau ditapis ya. Kalau kita prakteknya kemarin menggunakan APKL untuk melihat kualitas, USG untuk melihat prioritas ya. Jika sudah ada isu aktual baru nanti dianalisis dengan menggunakan fishbone diagram ya dan diselesaikan yaitu Bapak Ibu juga harus mencari alternatif rekomendasi untuk menyelesaikan dari core isu yang sudah dimunculkan. Nah, kemudian itu ya serangkaian untuk di analisis isu kontemporer. Nah, kemudian di modul yang ketiga, di mata pelatihan yang ketiga atau di materi yang ketiga yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Ya, eh, dalam hal ini ya Bapak Ibu ya memiliki tadi ya, memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara ya. Tadi sudah ada dasar hukumnya di Undang-Undang Dasar. Kemudian, kenapa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara? Nah, ini untuk meminimalisir adanya potensi yang mengancam sebagai gangguan, khususnya ini adalah isu-isu lingkup bangsa atau negara. Ya, berpotensi tadi sebagai ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Nah, kemudian harapannya dengan Bapak Ibu nanti teman-teman di sini mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang diaktualisasikan itu mampu ya. Nah, eh, mampu membentuk sikap disiplin ya termasuk manfaat. Nah, sebelum kita ke manfaat Bapak Ibu untuk kesiapsiagaan bela negara ini adalah Bapak Ibu menjaga, menyiapkan kesehatan mental dan fisik ya. Kalau fisik itu mungkin dari aktivitas, olahraga, ya. Kemudian bisa pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya istirahat cukup. Kemudian kita lihat juga dari pola makannya, yaitu masuk di untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, untuk kesehatan mental, Bapak Ibu ya, yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya, untuk mental ini lebih ke bagaimana mindset ya eh, atau pola pikir yang sehat, berpikir yang negatif, ya, kemudian juga punya moral yang baik itu adalah masuk di kesiapsiagaan apa eh, kesiapsiagaan mental. Nah, kemudian juga Bapak Ibu nanti di materi kesiapsiagaan bela negara ya, nanti akan ada tatap muka atau klasikal di rangkaian kegiatan Latsar di hari ke-63, 64, dan 65. Ini adalah juga masih serangkaian di pembelajaran untuk agenda 1. Untuk agenda 1. Nah, kemudian ada pasukan baris berbaris, ada tata upacara sipil, ya, protokoler nanti akan Bapak Ibu dapatkan saat di klasikal ya, nanti akan dibimbing oleh anggota TNI Polri. Nah, adapun Bapak Ibu kegiatan kemampuan awal bela negara ini dilatihkan dengan ada olahraga ya, tadi untuk menjaga fisik, olah rasa, olah pikir ini lebih ke mental spiritual. Nah, ini ada beberapa manfaat ya Bapak Ibu. Antara lain, tadi yang sudah saya sampaikan membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Nah, yang ketiga adalah membentuk mental dan fisik yang tangguh. Ini yang harus selalu digaris bawahi ya. Bapak Ibu harus memiliki mental dan fisik yang tangguh untuk menghadapi isu permasalahan yang muncul di instansi atau di tempat kerja masing-masing. Nah, kemudian manfaat yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan
patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Adapun di manfaat yang kelima adalah melatih jiwa leadership dalam memimpin. Nah, ini memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam bekerja sama atau team building. Nah, berikutnya membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut. Nah, ini adalah kemarin sesuai dengan implementasi di nilai-nilai bela negara ya untuk mengamalkan sila dan Pancasila. Eh, Kemudian manfaat berikutnya berbakti pada orang tua bangsa dan negara dan agama. Ini adalah doa ya setiap orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedelapan melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, yang kesembilan dan sepuluh ini adalah terkait dengan menjaga kesehatan mental Bapak Ibu, yaitu menghilangkan sikap negatif, berpikiran negatif. Jadi selalu bersikap positif, berpikiran yang positif. Dan yang ke-10 juga sama, ini dalam rangka upaya menjaga kesehatan mental, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar teman. Ya, ini untuk kesiapsiagaan bela negara. Kemudian sedikit tambahan, Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut kesiapsiagaan bela negara, nah ini juga ada izin share ya. Nah, ini adalah juga rangkuman ya, rangkuman. Nah, ini kan ini Bapak Ibu yang nanti bisa dipelajari lebih lengkap lagi. Teori pemahamannya adalah di modul 3, yaitu untuk kesiapsiagaan bela negara. Ya, di sini di kemampuan awal bela negara, tadi yang saya sampaikan adalah kesehatan jasmani, kesehatan jasmani dan kesiapsiagaan jasmani. Ya, jadi kalau kesehatan jasmani itu meliputi pola hidup sehat ya, yang tadi saya sampaikan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, jika terlalu capek istirahat, gitu ya. Kemudian juga eh, makanan, pola makan juga ya, pola makan, makan makanan yang sehat dan bergizi atau yang sekarang itu real food ya, real food dan junk food. Boleh nggak makan junk food? Boleh, namun jangan terlalu sering gitu ya. Kalau kita lihat fenomena di medsos, di berita pemberitaan itu ada yang terbiasa ya. Kalau tidak salah mahasiswa ini ada yang terbiasa tiap hari itu makannya seblak. Boleh nggak makan seblak? Boleh, namun jangan dikonsumsi setiap hari gitu ya. Karena kan kandungannya itu kurang sehat ya Bapak Ibu. Boleh sekali dua kali. Nah, itu juga jika terlalu sering nanti di pencernaan gitu ya. Sama mie instan itu juga sama ya Bapak Ibu ya. Boleh nggak makan mie instan? Boleh, namun tidak terlalu sering atau tidak setiap hari gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pola hidup sehat menjaga keseimbangan pola makan makanan yang bergizi. Nah, ini juga Bapak harus mengetahui juga ya nanti tentang gangguan kesehatan jasmani sehingga disarankan selalu rutin bisa cek tekanan darah gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk kesiapsiagaan jasmani ini terkait tentang eh, pelatihan dan pengukuran ya. Jadi ini lebih ke Bapak Ibu luangkan waktu untuk berolahraga gitu ya. 2 sampai 3 kali dalam seminggu minimal 5 sampai 30 menit ya itu adalah untuk latihan untuk menjaga kesehatan jasmani. Nah, kemudian Bapak Ibu di kesiapsiagaan mental dimulai dengan kesehatan mental ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kesehatan mental itu terkait apa? Terkait sistem berpikir, terkait kesehatan berpikir ya. Berpikirlah yang sehat, berpikir yang positif, mampu mengendalikan diri, manajemen stres ya, emosi positif. Ya, ini adalah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Ya, termasuk juga nanti untuk emosi, ya, mengendalikan emosi atau kecerdasan emosional ini juga masuk untuk di kesiapsiagaan mental. Selain itu ada juga moral, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, di sini tidak hanya nanti saat menjadi saat sebagai CPNS atau sebagai peserta di pelatihan dasar, saya selalu berulang kali memberikan mengingatkan bahwa selama nanti Bapak Ibu menjadi pegawai negeri, mohon memiliki moral yang baik, selalu menjaga kesehatan baik mental maupun jasmani, ya, memiliki moral. Nah, kemudian juga Bapak Ibu menjunjung kearifan lokal ya. Kemarin kita juga sedikit banyak itu sudah berdiskusi eh, untuk apa mau bangga memakai produk dalam negeri, makanan khas dan sebagainya. Itu adalah salah satu menjunjung kearifan lokal. Nah, ini Bapak Ibu ya serangkaian rangkuman dari materi untuk kesiapsiagaan bela negara. Oke, baik kita masuk ke skenario yang kedua yaitu Bapak Ibu adalah presentasi ya, bisa mempresentasikan tugas individu ya yang kemarin di sinkronus yang pertama ya sudah kita sampaikan juga bahwa di sinkronus kedua nanti ada paparan dari tugas individu. Monggo nanti sama di sebelumnya ya, nanti saya minta untuk perwakilan dari kelompok tiga, mungkin nanti di kelompok empat, nanti tiga peserta, dua peserta. Nanti jika waktunya masih ada, nanti bisa eh, menambahkan untuk perwakilan bagi yang ingin mempresentasikan di tugas individunya. Monggo silahkan. Siapa dulu ini? Dari kelompok tiga boleh, kelompok empat boleh. Ya, eh, saya nggak akan menunjuk ya, monggo sebagai volunteer yang sudah siap bersedia untuk kita review bersama, kita lihat bersama. Jadi di sini Bapak Ibu tidak ada yang salah dalam mengerjakan tugas ya, hanya nanti mungkin perlu penyempurnaan-penyempurnaan. Oke, monggo di kelompok tiga atau kelompok empat dulu, ya. Cek, silahkan monggo yang eh, siap, bisa. Ibu, J. Oh iya, ini Mbak siapa? Syifaul itu, Syifaul Shiva, Lina. Shiva, Oh ya. iya, Nggih, monggo Ibu, silakan. tapi hanya pakai PDF sih, Bu, karena tidak membuat PPT. Buat apa-apa, J. Enggak perlu memang J, J, langsung LK-nya saja yang J. ditampilkan. Ya, Saya nggih. buka sebentar. Monggo silakan. Ini Mbak Syifaul ini apa SDM analis ya? Analis SDM aparatur ya, Mbak? J, Ibu. Oh Ini iya, saya nggih, izin baik. share screen, J. Ya, dari UIN Sunan Kalijaga ya. J, Bu. Nah, sudah terlihat, teman-teman. Sudah, Ya, Mbak. sudah. J. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Syifa Albina Salwa. Saya saat ini berada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai analis SDM aparatur. Untuk unit kerjanya saya berada di Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Ibu. Jadi saya bukan di pusat, saya berada di fakultas. Jadi lima isu yang menjadi topik yang saya pilih yaitu ada lima ini. Yang pertama, pegawai terlambat datang tanpa alasan yang jelas. Itu kriterianya eh, untuk APKL-nya nilainya 10, menduduki peringkat kelima. Kemudian pegawai yang tidak melakukan presesi pulang dengan alasan lupa itu juga cukup menjadi masalah yang cukup apa ya banyak muncul gitu ya dari di tempat saya bekerja ini. Itu menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 11. Kemudian untuk yang ketiga, pegawai menyampaikan surat tugas terlalu mepet dengan rekap kehadiran. Dan di sini menduduki peringkat 4 karena memang beberapa surat tugas yang mungkin diterbitkan oleh pihak pusat atau rektorat itu eh, diberikan kepada saya sebagai apa ya Bu, petugas yang input presensi itu tuh terlambat di akhir-akhir bulan gitu. Biasanya saya merekap itu
Di tanggal 25 saya sudah mulai merekap. Kemudian beberapa bapak ibu pegawai dan dosen itu biasanya memberikan atau menyerahkan surat tugas itu di tanggal 28, tanggal 29 ketika mepet untuk saya serahkan ke rektorat. Dan untuk yang keempat, database yang menyebar di mana-mana tidak terpusat. Jadi saat ini memang kelemahan saat ini adalah database kami, terutama di Fakultas Syariah, berada di satu komputer tetapi tidak ada di satu sistem yang sama gitu Bu. Jadi tetap di folder-folder sendiri gitu. Jadi sehingga kita untuk bukan uh, file yang terpusat itu kita belum punya apa ya sistemnya gitu. Jadi masih ada di satu komputer dan banyak file. Kemudian yang kelima adalah sistem dispensasi presensi itu belum otomatis. Jadi kita harus menggunakan Excel, kemudian kita mailing ke Word, jadi baru kita ambil ke Word satu persatu. Nah, ini menduduki peringkat pertama dengan eh, jumlah 19. Kemudian untuk analisis USG-nya, Ya, Mbak, mungkin sebelum masuk ke USG ya, Mbak ya, eh, J, kita review dulu untuk masalah atau isunya ya, Mbak ya, di APKL dulu, J, Mbak. Ya, oke. Jadi ini kan Mbak Syifa, ini kebetulan sebagai eh, analis SDM ya, biasanya kan di kepegawaian ya, Mbak ya. Memang mereka apa tadi Mbak presensi gitu ya. J, Oke. Nah, ini untuk masalah-masalah ini yang memang sudah dialami ya, eh, sudah bertugas berapa kurang lebih hampir 3 bulan ya Mbak ya, melihat fenomena yang ada di apa tadi di Fakultas Syariah ya Mbak ya. Nah, mungkin yang pertama ini ya, ini perlu saya konfirmasi gitu ya Mbak ya, karena juga ini untuk J, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nanti saat memunculkan, mengidentifikasi atau mendeskripsikan sebuah isu itu, walaupun kelima isu itu kan nanti harapannya penyelesaiannya kan juga sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu ya. Nah, misalkan ini Mbak yang pertama, pegawai terlambat datang tanpa alasan yang jelas. Ini nanti biasanya penyelesaiannya dengan apa Mbak? Apa surat peringatan Eh, gitu. tidak Bu, karena kan saya kan bekerja di bawah KPI Bu. Jadinya nanti biasanya pegawai-pegawai itu ngomongnya langsung ke Pak Kabel gitu Bu. Karena kalau saya kan hanya menerima Hmm. disposisi perintah gitu Bu dari Ya. kepala bagian saya gitu. Jadi saya mengikuti saja apa yang Pak Kabel bilang baru saya mengerjakan. Misalnya nanti Mbak ini nanti tolong kehadirannya didispensasi karena tadi beliau misalnya ke rumah sakit dulu atau kemana dulu. Tapi kan biasanya ngomongnya itu bukan di hari itu atau kalau nggak nanti terlambat sore-sore gitu Bu. Biasanya kayak gitu. Oke, berarti ini untuk yang pegawai terlambat datang tanpa alasan yang jelas kan ini untuk penyelesaiannya kan di pejabat berwenang ya, Mbak ya. Ya, mungkin kalau Mbak Siva kan belum bisa ya langsung menyelesaikan. Nah, J, J. ini saya kalau ini eh, apa karena tadi ya kayaknya penyelesaiannya kan belum bisa dilakukan Mbak Siva sendiri. Mungkin ini bisa saya sarankan Mbak, mungkin belum adanya rekapitulasi gitu ya Mbak ya. Oh, J Bu, J Bu. Ya, kalau pegawai terlambat datang tanpa alasan yang jelas kan ini nanti kewenangan dari pimpinan. Nah, belum adanya rekapitulasi bagi pegawai yang terlambat datang tanpa alasan. Kalau ini kan Mbak Siva yang merekap. J, Ya, J, J. Oh, yang J Bu. nah itu ya nanti untuk penyelesaiannya. Jadi mohon juga nanti untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya ya, mohon dicek lagi, diidentifikasi ada deskripsi isu, mohon nanti penyelesaiannya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri ya, sesuai dengan jabatan tupoksi. Nah, kemudian ini juga Mbak Siva ya, pegawai tidak melakukan presensi pulang dengan alasan. Ini juga Mbak Siva kan melakukan apa ya? Rekap juga ya. Tapi nanti untuk yang memberikan peringatan atau biasanya kalau di tempat kami itu ini ada pemotongan tukin gitu ya, sama enggak ya? Nah, Oh, itu J kan Bu. itu kan nanti juga yang berwenang ya, eh, belum menjadi apa namanya tugas dari Mbak Siva. Jadi ini ya pegawai tidak melakukan prosesi pulang dengan alasan ini yang bisa dilakukan apa sebagai Mbak Siva sebagai kepegawaian apa yang bisa dilakukan? Penyelesaiannya apa biasanya?
Ibu. Jadi begini, sebenarnya itu kan biasanya itu memang eh, ada dispensasi kehadiran maksimal itu 3 kali. Itu dengan sebenarnya aturannya harus salah satu presensi, misal pagi saja atau sore saja. Nah, tapi kita hanya bisa maksimal itu 3 kali gitu, Bu. Nah, biasanya yang mungkin mohon maaf yang sudah senior-senior atau dosen yang sepuh-sepuh gitu tuh biasanya tuh Mbak saya lupa presensi tadi gitu misalnya saya em, udah mencet tapi kok ternyata nggak terinput biasanya seperti itu kan Bu. Nah itu nanti yang bisa saya lakukan adalah mendisasi kehadiran mereka entah itu yang absen pagi atau yang sore seperti itu Ibu. Berarti apa melakukan dispensasi. Iya, makanya itu Oh, masalahnya adalah pegawai itu tidak presensi pulang gitu loh dengan alasan lupa, mm-mm. sehingga saya yang harus melakukan dispensasinya karena Oh iya sistemnya iya. saya yang Nggih. pegang gitu, Nji. Baik, baik. Berarti itu bisa ya, bisa masuk ya. Nanti yang di Nji. pertama ya, Mbak, nanti bisa direvisi ya untuk isu Nji. atau masalah yang dimunculkan. Nji, Ibu. Nggih. Kemudian Nji. juga pegawai menyampaikan surat tugas terlalu mepet dengan rekap kehadiran. Ini ya juga mungkin belum belum adanya apa? Karena seperti itu tuh biasanya ditugaskan langsung kan, misal dari rektorat ditugaskan langsung sama misal dosen karena yang sering mendapat surat tugas adalah dosen-dosen ibu di sini. Kemudian biasanya dari pihak rektorat menugaskan langsung dosen, tetapi yang bersangkutan itu tidak apa ya Bu, mengkonfirmasi bahwa oh Mbak ini saya hari ini ada tugas ke sini ke sini. Jadi presensinya itu kadang apa ya Bu, masih bolong-bolong sampai akhir bulan. Nanti ketika kita udah siap untuk laporan, baru mereka bilang, Mbak, saya kemarin ini presensinya masih kosong, seperti itu, Bu. Ini juga mungkin belum adanya rekapitulasi gitu ya. Oh, jadi mungkin bisa saya masukkan Ya, rekapitulasi. ya. Nah, kemudian yang keempat ini juga apa belum belum adanya database yang terpusat ya, terutama untuk database kepegawaian itu ya, Mbak ya. J, Bu. Nah, jadi belum belum adanya data terpusat terkait database kepegawaian ya. Nanti mungkin untuk diksinya ya bisa seperti itu J, J, ya. Bu. Oke, kemudian yang kelima ini juga nanti eh, ini sudah sesuai Mbak ini. Jadi belum ada J, otomasi ya, J. belum ada otomasi terkait apa ini Mbak? Coba ke Eh, atas sedikit Mbak. dispensasi presensi, Ibu. Oh iya, jadi belum adanya otomasi tentang sistem Ya, dispensasi presensi. Kemudian harus diinput di Excel itu nanti dijelaskan di kegiatannya saja, Mbak. oh J, J, Ini. J. Ini monggo lanjut di USG-nya. Sebentar, Bu. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu mohon bisa dicek lagi ya di isu atau masalah di masing-masing yang diidentifikasi. Walaupun kelima-limanya kan nanti hanya diambil satu, Bu, betul. Tapi harapannya tidak menutup kemungkinan nanti selain jalannya seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu mendapatkan materi di agenda 2, agenda 3 itu selalu berkaitan ya. Jadi nanti biasanya ditanyakan oleh pengajar baik di agenda 2 maupun di agenda 3 ya. Karena ini nanti jika isu atau masalah itu berlanjut tidak berubah itu bisa menjadi embrio rancangan aktualisasi. Oke, monggo Mbak yang di USG ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian untuk yang ASG, saya milih nama sistem presensi, dispensasi presensi belum otomatis dan memiliki urgensi 5 karena memang ini tuh benar-benar jadi PR dari dulu sebenarnya Bapak Ibu dari dari bagian kepegawaian karena yang selalu dikerjakan adalah ini sehingga seringnya kami gitu ya di bagian kepegawaian itu lembur di akhir bulan gara-gara masalah ini karena kita harus double antara Excel dan juga Word gitu. Kemudian seriousness-nya juga 5, grupnya 4, dan jumlah 14 menduduki ranking 1. Kemudian yang kedua saya pilih database yang menyebar mana-mana karena memang ini butuh juga em, tindakan gitu ya untuk gimana caranya agar berada di satu cloud gitu. Kemudian memiliki jumlah 13. Kemudian yang ketiga adalah pegawai tidak melakukan transaksi pulang dengan alasan lupa. Nah, ini juga saya sering sekali melakukan dispensasi karena jadi eh, saya milih ini sebagai menjadi posisi ranking 3. Nah, dari kesimpulannya saya mendapatkan
isu atau isu utama yaitu sistem dispensasi presensi belum otomatis sehingga harus diinput menggunakan Excel. Kemudian untuk analisnya ini saya menggunakan Wishbone dengan memilih Royal Method dan mesinnya. Ini untuk bagian MEM tidak ada mungkin bukan tidak ya, belum ada latihan penggunaan aplikasi yang otomatis karena memang sampai saat ini kami belum belum mendapatkan pelatihan ataupun aplikasi juga kita belum gitu ya untuk penggunaan yang otomatis. Kemudian human error sangat tinggi saat itu data. Eh, Kalau karena kita butuh konsentrasi yang sangat tinggi sehingga ketika kita input data kita bisa jadi salah gitu Bu. Antara misal nama A dengan nama B gitu bisa salah ngambil file. Kemudian materialnya adalah dokumen pendukung dispensasi sering terlambat karena bagi Bapak Ibu pegawai dan dosen yang mungkin jadi salah lupa lupa presensi itu tuh mereka harus menginputkan menyampaikan surat yang ditandatangani oleh kepala bagian BU. Sehingga, mereka tuh kadang ngasihnya tuh terlambat sama seperti surat tugas tadi di akhir-akhir Mbak kemarin saya tanggal segini terlambat atau tanggal segini lupa presensi seperti itu dan data yang tidak lengkap. Nah, kadang Bapak Ibu itu ada beberapa Bapak Ibu yang malah tidak memberikan si surat itu sehingga saya juga harus buatin lagi, harus buatin baru dan harus ke Pak Kapak seperti jadi kita harus bekerjanya double. Kemudian metodenya dan alur kerja masih berlapis seperti yang tadi saya sudah ceritakan melalui Excel kita input, kemudian di mailing ke Word, kemudian kita cetak. Kemudian tidak ada SOP menggunakan sistem digital. Nah, karena belum ada sistem yang otomatis tadi, jadi kita masih itu tadi berlapis-lapis Bapak Ibu harus menyimpan satu persatu, harus ekspor satu persatu PDF. Kemudian yang mesinnya tidak ada aplikasi khusus hanya pakai Excel dan Word dan belum ada sistem database yang besar. Jadi sehingga membuat itu semua menjadikan sistem dispensasi presensi ini belum otomatis. Boleh Ini, lanjut ke gagasannya, Mbak. Ya. eh, kemudian ini yang pertama adalah gagasan Indonesia masalah ini. Eh, untuk memisahkan masalah adalah tersedianya sistem visualisasi presensi yang otomatis. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan pemetaan dengan melakukan yang pertama identifikasi prosedur manual dispensasi presensi yang sedang terjadi. Jadi kami harus mengidentifikasi gitu eh, prosedurnya karena emang bisa dibilang itu cukup ribet nih Ibu, Bapak. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan keluhan dan masukan dari pegawai dan pejabat. Nah, ini sebenarnya keluhan ini tuh sebenarnya sudah sangat lama ada gitu ya. Tapi memang sampai saat ini belum ada pemecahan masalahnya. Kemudian kita akan alur manual, menentukan titik rawan keterlambatan dan human error. Nah, di sini eh, kami upayanya adalah mengingatkan Bapak Ibu untuk, mari Bapak Ibu untuk melakukan presensi. Nah, tapi kadang diingatkan pun tetap ya kita nggak bisa menyalakan human error Bapak Ibu. Kemudian merumuskan kebutuhan fungsional otomatis seperti input izin, verifikasi atasan, dan update ke sistem presensi. Nah, ini juga yang sangat kita butuhkan gitu ya. Untuk input izinnya biar tidak 2 kali, 3 kali kerja harus ke Pak Kabak, harus ngeprint, harus gini sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan aplikasi atau modul dispensasi service kita. Jadi langkahnya adalah menentukan platform yang sesuai, yang bisa terintegrasi di sistem presensi kepegawaian. Kemudian eh, membuat rancangan antarmuka sederhana seperti misalnya kayak home-nya adalah eh, pengajuan izin, upload bukti izin, upload bukti ini berupa eh, screenshot dari software presensi gitu ya, kemudian status persetujuannya. Yang ketiga adalah mengembangkan fitur otomatisasi, yaitu notifikasi ke atasan, update ke database presensi. Kemudian kita akan menggunakan uji coba prototipe secara terbatas, maksudnya kita untuk uh, lokal TU dulu misalnya untuk dosen untuk pendik dulu yang jumlahnya lebih sedikit daripada dosen. Kemudian yang integrasi sistem dispensasi dengan presensi pegawai yaitu langkahnya menynkronkan data izin dengan aplikasi presensi. Nah, kebetulan
dulu waktu COVID seperti katanya, karena kan kamu masuknya masih baru Juni, Bu. Itu bukan fingerprint. Tapi setelah COVID, kita menggunakan aplikasi yang memang dibuat oleh tim IT-nya UIN gitu, Bu. Kita biasanya menggunakan bukan face recognition, tapi foto di tempat kerja gitu, Bu. Kemudian memastikan izin yang disetujui otomatis tercatat sebagai dispensasi bukan ketidakhadiran ya. Kemudian dashboard monitoring untuk admin agar mudah melakukan rekap. Nah, ini yang sangat dibutuhkan juga. Kemudian menguji integrasi dengan beberapa kasus nyata yaitu izin sakit, dinas luar dan belajar. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi dan pelatihan pengguna, yaitu membuat panduan penggunaan manual book atau misal nanti kita buatkan video tutorial atau nanti bisa juga kalau misal banyak Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan secara langsung bisa kita lakukan juga secara langsung. Kemudian melaksanakan pelatihan bagi pegawai dan pejabat yang beri izin. Yang di sini adalah kebetulan pemberi izinnya adalah Pak Kepala Bagian. Kemudian menyediakan help desk atau layanan online untuk masa transisi karena kan pasti butuh waktu nih untuk transisi dari yang sebelumnya itu hanya Mbak, saya kemarin terlambat gitu ke aplikasi yang baru. Kemudian lakukan simulasi bersama pegawai sebelum dirilis. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi monitoring pengembangan lanjutan yaitu melakukan monitoring berkala untuk melihat seberapa bekerjanya sih sistem ini gitu. Kemudian analisis dari dispensasi apakah nanti bisa di-approve cepat, jumlah dispensasi berapa dan error sistemnya seperti apa. Kemudian mengumpulkan feedback dari pengguna untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi kemudian untuk rencana aksi bela negaranya yaitu yang pertama cinta tanah air dengan indikator mengabdi dengan sepenuh hati dengan demi kemajuan bangsa. Itu mengembangkan sistem prestasi yang lebih modern, akurat, dan mendukung produktivitas ASN. Kemudian yang kedua, sadar diri bangsa dan bernegara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, mewujudkan sistem prestasi yang transparan dan aktif seluruh pegawai. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Nah, di sini implementasinya apa? Implementasinya adalah menjaga agar kebijakan dispensasi tidak diskriminatif gitu. Jadi sesuai kemanusiaan dan adil bagi semuanya, mau dosen maupun TNI. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara, yaitu mengutamakan tugas pengabdian di atas kepentingan pribadi. Ya, mengalokasikan waktu, tenaga, dan ide untuk menyelesaikan dispensasi meski di luar kenyamanan atau di luar jam kerja juga. Gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah kemampuan warga negara itu mampu berkontribusi sesuai peran menjaga kedaulatan negaranya. Di sini adalah disiplin dan konsisten dalam implementasi sistem digital. Seperti itu, Ibu, Bapak, Ibu, ingin saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik Mbak Siva ya, terkait dengan apa namanya SDM aparatur ya. Coba Mbak untuk, jadi ini kan nanti yang di atas Mbak, yang gagasannya Mbak coba, ya, yang di gagasannya, ya. Nah, saya kok malah ini ya, gagasannya sudah cukup sistematis ya, kemudian ini yang pengembangan aplikasi ya, pengembangan aplikasi dispensasi otomatis ya. Nah, itu malah nanti justru bisa menjadi penyelesaian yang ditawarkan untuk permasalahan tadi kan. Coba ke atas sedikit Mbak, permasalahannya itu tadi kan apa? Nah, tersedianya sistem gagasan idenya ini ya, tersedianya sistem dispensasi presensi yang otomatis ya untuk penyelesaiannya tadi sehingga nanti apa namanya mungkin eh, penyelesaian ataupun nanti judul yang bisa ditawarkan adalah tadi pengembangan kegiatan yang kedua tadi Mbak. Ya, Oh, pengembangan J, Bu. aplikasi ya. Oh, J. Nah, ya, tinggi. Nah, harapannya nanti dengan pengembangan aplikasi dispensasi otomatis ya. Nah, itu nanti diawali dengan analisis kebutuhan dan pemetaan proses gitu ya Mbak ya. Jadi Oh, J, tahap J. gagasan yang pertama, ketiga, keempat dan yang seterusnya itu tetap tetap dimasukkan. Hanya nanti solusi yang ditawarkan atau nanti untuk MDU ataupun judul rancangan aplikasi sudah bisa pengembangan aplikasi untuk dispensasi otomatis. Gitu ya, Mbak Nah, J, Siva baik. ya.
J. Matur nuwun Ibu. Nanti tetap masuk di dalam situ. Oh, Oke J. ya. J. Oke. J. Oke, baik. Ya, oh. Terima kasih Mbak Siva ya. Ya, ini juga tadi beberapa saran masukan juga untuk penyempurnaan dari isu dan analisis yang sudah Bapak Ibu teman-teman semua identifikasi. Oke, baik. Monggo berikutnya. Siapa lagi Bapak Ibu dari kelompok satu atau boleh dari kelompok dua, tidak masalah. Ini kelompok 3 dan 4, mohon maaf Ibu. Eh, iya masa. Maaf kelompok tiga soal tadi saya baru ditelepon Pak Kepala jadi agak buyar konsentrasinya. Oke, monggo dari kelompok empat juga boleh atau kelompok tiga dulu, bebas. Silakan yang sudah siap. Ya. Oke, baik. Mbak Fionita. Ya, silakan Mbak Fionita bisa share screen. Ini izin share screen Ibu. Oke, baik Mbak Fionita ini apa ini jabatannya nih? Eh, guru, Oh iya, guru. Oke, ya, baik. guru SKI Ibu. Ya, dari kelompok 4 ya. Iya, untuk eh, isu utamanya, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi untuk asesmen mata pelajaran SKI dengan menggunakan platform digital. Untuk jumlah skornya itu 17, kemudian media pembelajaran SKI dengan teknologi digital belum banyak dikembangkan, padahal peserta didik itu di Madua Sleman ini kebetulan inklusif, Ibu. Kemudian mereka sangat responsif Hmm. juga terhadap teknologi begitu. Untuk jumlah skornya nanti ada 20, kemudian kurang optimalnya kaitan materi dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik kurang motivasi dalam belajar SKI. Nanti 15 skornya. Kemudian integrasi nilai karakter dalam pembelajaran SKI pada kurikulum Merdeka belum optimal, sehingga perlu upaya penguatan agar internalisasi nilai karakter peserta didiknya lebih merata. Skornya di 18, kemudian belum ada pembelajaran SKI di luar kelas, jadi belum pernah ada field study atau sumber sejarah langsung begitu, sehingga peserta didik ini kurang tertarik dalam pembelajaran SKI. Nanti poinnya di 14. Karena kalau field study itu sebenarnya agak susah nggih Bu kalau dalam KBM karena jamnya hanya 2 JP saja begitu. Yes, baik Mbak Fionita sebelum lanjut ke USG ya, Nggih, kita koreksi bersama dulu nggih ini nggih Bu. untuk isu ya atau permasalahannya. Nah, ini di sini yang nomor satu itu kok saya lihat isu dan penyelesaiannya jadi satu itu Mbak ya. Otomatis Oh, kurang optimnya, otomatis nanti penyelesaiannya dengan pemanfaatan teknologi gitu ya. Jadi mungkin gini, belum optimalnya uh, asesmen ini intinya ini ya asesmen itu dengan teknologi itu mungkin dengan game itu ya Mbak ya nggih Ibu akses asesmennya Mas gitu anak-anaknya. oh berarti variasi jenis Iya, jenis jenis asesmen. anunya bentuk asesmennya ya. Iya, bentuk asesmen Ibu. Ya berarti kurang optimalnya mungkin hanya esai belum ada yang pilihan ganda kompleks belum ada yang gitu ya Mbak ya. Untuk anak-anak biasanya mengerjakannya esai dan pilihan ganda, kemudian bentuknya itu di kertas gitu Bu, jadi bukan Oh ya digital. ya 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 ya. Berarti gini belum atau kurang optimalnya pelaksanaan asesmen pada mata pelajaran SKI gitu aja Mbak. Jadi untuk pemanfaatan Oke. teknologi nanti menjadi penyelesaiannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini juga eh, apa namanya? eh, nah, untuk dengan menggunakan platform digital itu nanti juga sebagai penyelesaiannya ya, Mbak ya. Jadi nanti yang pertama itu bisa gini, kurang optimalnya pelaksanaan asesmen ya mata pelajaran SKI di mana ini? Di MTS apa di MA gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua eh, belum eh, belum di eh, terbatasnya ya terbatasnya eh, media pembelajaran SKI ya jadi masih terbatasnya media pembelajaran atau bisa gini eh,
kurang kreatifnya pendidik ya dalam proses belajar mengajar. Nah, nanti oh dengan apa nanti? Oh bisa dengan mengimplementasikan atau pemanfaatan media pembelajaran. Itu ya Mbak ya, yang nomor dua. Nah, kemudian alasannya padahal peserta didik inklusif itu nanti dimasukkan di argumentasi isu ya Mbak ya. Ya, kalau dalam Siap isu Ibu. cukup ya cukup. Misalnya yang poin kedua itu terbatasnya kreativitas guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di khususnya SKI ya di mana karena ini kebetulan kan Mbak Fionita sebagai guru SKI itu ya Mbak yang kedua. Kemudian Ya. yang ketiga itu sudah bagus ini kurang optimalnya kaitan materi dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah sehingga prestasi kurang motivasi itu nanti juga dijelaskan di argumentasi isu ya. Nah Ya. kemudian yang keempat juga bagus ini belum optimalnya integrasi nilai karakter dalam pembelajaran SKI. Ya, kalau Ya. untuk kurikulum merdeka kan memang sekarang implementasinya kan kurikulum merdeka gitu ya Mbak ya. Ya, Ibu. Ya, jadi nanti perlu upaya lah, upaya penguatan internasional nilai karakter ini kan nanti jadi penyelesaiannya. Gitu ya Iya. Mbak ya. Iya, Ibu. Jadi nanti ya ini harapannya jangan dulu dimunculkan di isu gitu ya Mbak. Jadi cukup eh, kurang optimalnya integrasi nilai karakter dalam pembelajaran SKI di madrasah mana gitu ya di logusnya. Oke. Nah, kemudian kalau yang kelima juga bagus ini belum adanya pembelajaran SKI di luar kelas atau field study ya intinya outing kelas gitu ya Mbak ya atau Iya. dibawa kemana gitu nggak hanya di dalam kelas gitu ya. Jadi belum adanya pembelajaran memang belum ada ya jadi belum adanya pembelajaran SKI di luar kelas ya pada madrasah mana. Itu ya Mbak ya. Oke, Ya, Ibu. ya, mohon nanti bisa dicatat. Nah, kalau tugas ini sudah diupload, tidak perlu diupload ulang, namun perbaikan-perbaikan itu nanti bisa menjadi catatan Mbak Fionita, ya, demi Oke. penyempurnaan. Ya, oke, monggo Iya. lanjut di USG-nya. Untuk USG-nya, ini Ibu, isunya yang kurang optimalnya pemanfaatan teknologi untuk asesmen mata pelajaran SKI dengan menggunakan platform digital, jumlahnya 12, kemudian media pembelajaran SKI dengan teknologi digital belum banyak dikembangkan, nanti 15, kemudian integrasi nilai karakter dalam pembelajaran SKI pada kurikulum Merdeka belum optimal, jumlahnya di 13 Ibu. Ya, nanti untuk isu bisa disesuaikan ya Mbak ya, sesuai Oke, siap Ibu. perbaikan-perbaikannya. Oke, lanjut di fishbone diagramnya Mbak. Untuk fishbone diagramnya, nanti seperti ini, Ibu. Untuk manpower-nya, beban administrasi guru ini cukup tinggi sehingga waktu pengembangan media itu minim. Kemudian guru cenderung nyaman dengan metode konvensional seperti ceramah dan juga buku teks. Untuk materialnya, aplikasi atau media digital khusus SKI itu belum banyak tersedia di sumber-sumber internet gitu, Bu. Mungkin hanya video saja. Kemudian aplikasi atau software pembelajaran digital belum dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian anggaran madrasah untuk inovasi pembelajaran digital juga masih terbatas. Untuk metodenya nanti media interaktif seperti podcast, kemudian video, game edukasi itu jarang digunakan dalam pembelajaran SKI. Kemudian model pembelajaran SKI juga masih berfokus pada hafalan, jadi masih belum mengekspor digital gitu. Kemudian untuk environment-nya, budaya belajar siswa ini cenderung pasif dan kolaborasi antar guru mapel dalam penggunaan media digital juga masih terbatas begitu, Bu. Kemudian ini pembelajaran SKI belum memanfaatkan media digital secara optimal. Nanti bisa disesuaikan ya, sesuai saran saya tadi ya Mbak ya. Oke, Ibu. Ya. Oke, lanjut di gagasannya Mbak. Untuk gagasannya itu kemarin saya sudah berbincang dengan guru mapel yang sama, Ibu. Kemudian dari eh, ibu seniornya itu mengatakan bahwa kalau misalkan untuk media digitalnya kira-kira yang bisa untuk inklusif apa gitu nggih Bu. Nah, rencananya ini membuat podcast tapi nanti kalau semisal ingin berganti gitu tidak masalah nggih Bu berarti. Nggak masalah, Oh, nggak oke. masalah. Iya. Siap Ibu.
Ya. Untuk gagasan kegiatannya, yang pertama itu menyusun rencana konten. Jadi nanti menentukan tema dulu sesuai dengan materi SKI dalam kurikulum Merdeka, kemudian membuat naskah sederhana, dan menyusun jadwal pembuatan media. Kemudian untuk persiapan produksinya, menentukan jenis media pembelajaran, menyiapkan perangkat untuk membuat media pembelajaran, dan menentukan platform atau media yang mau digunakan untuk pendistribusian kontennya begitu. Kemudian untuk pengembangan atau pembuatan media, mengumpulkan bahan seperti gambar, teks, suara, dan juga video, kemudian menggunakan perangkat dan aplikasi yang sesuai. Kalau podcast nanti pakai Audacity begitu, Bu. Kemudian membuat media dengan memperhatikan prinsip edukatif. Kemudian untuk implementasi medianya nanti menggunakan media dalam pembelajaran sesuai dengan ATP dan juga modul ajar. Kemudian mengkaitkan media dengan aktivitas siswa seperti diskusi, tanya jawab, refleksi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi media dengan mengumpulkan umpan balik dari siswa dan juga guru SKI, kemudian menganalisis kelebihan dan juga kekurangan media serta merevisi media supaya lebih efektif dan juga lebih efisien. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fionita. Mbak bisa di ke atas sedikit, Mbak, Oh, yang ini. ada tulisan gagasan. Nah, Oh, stop ya. Oke. Baik, ini tadi kan terkait apa ya, media pembelajaran ya, atau mungkin tadi kurangnya kreativitas guru tadi ya, di guru SKI. Nah, apa gagasannya pengembangan media digital ya. Jadi nanti ini juga bisa menjadi jika dipertahankan atau jika dilanjutkan bisa ditawar menjadi sebuah judul yang bisa ditawarkan ya Mbak Fionita ya. Jadi ini. pengembangan media pembelajaran berbasis digital mungkin gitu ya Mbak ya, pada mata pelajaran SKI di Mandua Sleman. Nah, tapi kalau dari dan ini lebih maksudnya tadi kan karena madrasah inklusi, jadi maksudnya agar media pembelajaran berbasis digital itu bisa digunakan oleh siswa yang reguler dan juga inklusi gitu ya Mbak ya, yang Nggih, Ibu Laras. nah, ya, oke. Baik, jadi kalau dari persiapan produksi, pengembangan, implementasi media itu ya sudah cukup runtut dan sistematis. Oke. Berarti ini kan nanti pengembangan media pembelajaran berbasis digital ya, Mbak Fionita ya nanti yang ditawarkan. Ya, tadi ada Canva, nah monggo nanti seiring berjalannya waktu eh, bisa nanti eh, dan juga jika sudah mendapatkan mentor, ada penunjukan mentor, nanti bisa juga lebih ada konsultasi yang lebih intensif. Nggih, itu sementara Mbak Fionita, nggih. Terima kasih. Nggih, Ibu. Terima kasih sangat, Ibu. Gimana sayang? Oke, baik, monggo bisa stop share. Nah, monggo Bapak Ibu, ini Mbak di perwakilan kelompok 3 baru satu SDM analisis, perwakilan kelompok 4 satu guru, monggo yang berikutnya, silahkan. Sebelumnya maaf tadi 4 semua, Bu. Oh, Mbak Sifaul itu 4 ya? Nggih, Bu. Oh iya, 4 Mbak Sifaul dan Mbak Fionita, nggih, maaf. Oke, baik. Berarti dari kelompok 4 sudah tuntas ya untuk mempresentasikan. Monggo dari kelompok 3. Ya, harapannya nanti bisa di jabatan yang lain sehingga lebih variatif nanti kompleksitas dari isu atau masalah yang dimunculkan. Monggo di kelompok 3 ini ada dari guru, pengawas jaminan produk halal, penghulu, dan dosen. Nah, monggo harapannya nanti dua perwakilan yang presentasi dari jabatan yang berbeda. Silakan. Izin saya, Bu. Oke. Atas nama siapa ini? Mas siapa ini? Oh iya, Mas Mohaidar dan Mbak Sohabatus Saadah. Oke, baik. Monggo mau Mas Haidar Latif dulu. Mas Haidar Latif ini sebagai penghulu ya. Baik. Kemudian Sudah nampak, Ibu. ya sudah. Oke, monggo silakan. Baik, berkaitan dengan lembar kerja yang telah saya share screen, ini berkaitan dengan tugas agenda pertama yang tujuannya adalah untuk menemukan core isu atau isu utama dengan menggunakan APGL dan USG yang
eh, kami identifikasi berada di lingkungan kerja atau satuan kerja yaitu di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Yang pertama yaitu berkaitan dengan minimnya efektivitas pencairan akta nikah secara manual oleh ASN sehingga eh, ketika ada hal-hal seperti orang yang lupa tanggal nikah dan lain sebagainya itu membuat kesulitan. Kemudian yang kedua adalah minimnya konten edukasi yang berkaitan dengan KUA. Selanjutnya minimnya pemanfaatan fasilitas microvision eh, di KUA. Kemudian belum adanya pengumuman kehendak nikah dan juga kurangnya kerapian berkas administratif pendaftaran pernikahan. Berdasarkan analisis isu APKL yang telah saya lakukan, maka posisi peringkat 1, 2, dan 3 masing-masing yang pertama adalah tentang pemanfaatan fasilitas microvision, kemudian minimnya efektivitas pencairan akta nikah, kemudian minimnya konten edukasi yang berkaitan dengan KUA. Itu berkaitan dengan identifikasi analis isu menggunakan APKL, Bu. Oke, Mas Haidar sebelum lanjut ke USG, kita cermati dulu ya Mas ya untuk Baik, Bu. isunya ya. Oke, ini yang pertama adalah minimnya efektivitas pencarian. Oh, pencarian. Berarti ini lebih ke arsip ya. Betul, Bu. Oke, berarti minimnya efektivitas pencarian akta nikah. Mungkin nanti oleh ASN-nya mungkin bisa dilihat aja ya Mas ya. Baik, Bu. Nah, ya, jadi minimnya efektivitas pencarian akta nikah secara manual di KUA Kecamatan Jati tadi ya. Betul, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, minimnya konten edukasi berkaitan dengan KUA oleh ASN. Ini kok minimnya konten edukasi ini berarti apa ini? Mau di secara digital Ya, informasinya. betul, Bu. Betul. Berarti mungkin gini ya, terbatasnya eh, informasi terkait dengan apa ini? Konten edukasinya mau tentang apa? Seluruh layanan di KUA atau fokus di apa, Mas? Seluruh layanan di KUA. Hmm, ya, berarti eh, ya berarti minimnya informasi ya, jangan langsung menyebut ke konten dulu ya, Mas ya. Jadi Baik, Bu. terbatasnya atau minimnya informasi terkait edukasi tentang layanan di KUA, gitu ya. Jadi Baik, kan tidak hanya nikah saja ya Mas ya, mungkin ada betul. wakaf. Kadang sekarang ada juga yang produk halal itu ya Mas ya kemarin infonya. Iya, Bu. Ya itu jadi seluruh layanan. Oke, kemudian sama nanti jadi tadi ya minimnya atau terbatasnya informasi edukasi tentang layanan di KUA Kecamatan Jati tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga minimnya pemanfaatan fasilitas microvision. Ini apa Mas? Untuk apa ini? Iya, itu eh, karena di KUA yang sudah program revitalisasi itu mendapatkan fasilitas berupa Hmm, microvision dan ya, lain-lain. ya, ya, Nah, ya. sedangkan di ada beberapa yang program atau pemanfaatan itu masih belum maksimal karena memang belum ada SOP yang mengatur dari atas begitu, Bu. Berarti nanti untuk optimalisasi pelayanan ya dengan Ya, fasilitas microvision TV itu ya. ya harapannya nanti Ya, untuk bisa aplikasi SIM card dan sebagainya. ya, terintegrasi pada semua layanan juga. Ya, berarti memang ini sudah saat ini sudah. Mohon maaf, putus-putus. Oh iya, cek saat ini untuk microvision TV-nya itu sudah digunakan atau belum? Jarang, jarang, Bu. Oh, berarti ya berarti Dan ya, minim ya minimnya betul. atau belum belum optimalnya eh, apa penggunaan alat microvision gitu aja ya. Jadi belum eh, belum optimalnya atau belum maksimalnya penggunaan
alat microvision TV gitu ya di KUA Kecamatan Jati gitu ya Mas ya. Nah, Baik, kemudian yang keempat belum adanya pengumuman kehendak nikah. Ini pengumuman kehendak nikah apa mau ya jadi tentang sebelum pernikahan dilaksanakan itu eh, harus ada ada kehendak nggih, pengumuman dari KUA untuk memastikan ada tidaknya halangan dalam pernikahan yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh khayalak umum gitu Bu. Jadi nanti berarti ini tentang informasi ya Mas ya ya. informasi masih Oh ya, terbatas, Bu. Bukan ya belum ada jadi tapi terbatasnya ya. oh iya, jadi terbatasnya informasi terkait pengumuman kehendak nikah Ya, ya betul. di KUA Kecamatan Jati. Nah, Betul. mungkin nanti bisa disesuaikan untuk kalimatnya. Nah, kurangnya kerapian berkas administrasi dan KG. Monggo bisa lanjut di USG. Baik, di USG ini yang pertama masih pada minimnya pemanfaatan tadi ya, berkaitan belum optimalnya penggunaan alat microvision. Kemudian yang kedua minimnya efektivitas pencarian akta nikah secara manual dan juga minimnya konten edukasi yang berkaitan dengan KUA. Kemudian eh, analisis Fishbone-nya demand di sini saya sebutkan kurangnya pemahaman ASN tentang fungsi dan manfaat microvision, kemudian kurangnya inovasi dalam pengoperasian microvision, dan terbatasnya keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat. Kemudian pada metode tidak ada SOP pemanfaat microvision, kemudian belum ada jadwal rutin penggunaan dan juga tidak ada monitoring dan evaluasi penggunaan. Pada aspek material, konten tidak sesuai dengan kebutuhan audiens, kemudian kurang adanya contoh inspiratif dari KUA lain dan juga tidak sesuai prioritas program KUA. Kemudian pada tools perawatan alat tidak ada jadwal servis atau pemeliharaan rutin. Kemudian ukuran layar juga terlalu kecil untuk dilihat banyak orang dan juga tidak ada integrasi dengan perangkat lain seperti komputer. Eh, Kemudian lanjut ke gagasan atau ide penyelesaian. Yang pertama adalah dengan penyusunan SOP dan juga jadwal pemanfaatan. Dengan yang pertama menyusun pedoman sederhana tentang pemakaian microvision tersebut, kemudian membuat jadwal rutin tayangan, misalnya berkaitan dengan layanan, bimbingan keluarga, pengumuman-pengumuman, program Kemenak, serta program-program termasuk program-program yang ada di KUA dan juga memasukkan pemanfaatan microvision tersebut ke dalam indikator laporan capaian kinerja harian untuk eh, bisa memastikan microvision tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua ada pojok edukasi digital, yaitu menata ruang agar microvision tersebut ditempatkan di lokasi yang strategis, kemudian membuka akses bagi masyarakat untuk melihat informasi layanan, serta menyediakan layanan konsultasi via daring. Kemudian berkaitan dengan manajemen konten, menyimpan konten dalam database lokal KUA supaya ketika manajemen konten tersebut sudah tersimpan rapi, kita bisa menginventarisir dan memplotkan eh, berkaitan dengan kamar-kamar atau tema-tema tertentu begitu. Kemudian mengupdate informasi sesuai regulasi terbaru. Kita tahu karena sering ada regulasi dan juga undang-undang ataupun PMA terbaru untuk bisa kita update dan disebarluaskan. Kemudian memproduksi konten yang menarik dan tidak monoton juga penting karena kalau hanya tulisan polos, orang kebanyakan malas membaca begitu. Kemudian penguatan branding KUA juga bisa lewat microvision tersebut berkaitan dengan membuat video profil KUA, kemudian menampilkan capaian kinerja tiap bulan dan juga menjadikan microvision tersebut sebagai sarana transparansi publik. Dan yang kelima sebagai media inspirasi keluarga sakinah yang di dalamnya eh, berisi kumpulan materi yang berhubungan dengan keluarga, bisa buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian menyajikan doa-doa keluarga,
kemudian menyediakan hotline konseling keluarga. Itu bagian dari gagasan atau ide penyelesaian. Oke, baik. Terima kasih Mas Haidar. Eh, ya cukup ini. Ya di sini dulu ya, nggak usah di Baik, scroll ke atas. Nah, ini tadi tentang belum optimalnya tadi ya penggunaan alat microvision TV di KUA gitu ya, sehingga eh, penyelesaian yang ditawarkan adalah optimalisasi pemanfaatan microvision. Nah, optimalisasi pemanfaatan microvision ini dalam apa, Mas? Eh, dalam dalam pengoperasiannya, Bu. Pengoperasian oh, yang nanti berisi eh, jadi apa ya terpusat gitu, informasi yang terpusat. berarti optimalisasi pemanfaatan microvision TV sebagai sarana apa? Sarana edukasi terpusat atau apa tadi? Terpusat tadi ya, sebagai Ya, sarana ya, informasi terpusat. sarana informasi terpusat. Ya, berarti sebagai sarana informasi layanan terpusat. Mohon ditulis dulu, Mas. Ya, ini anu ya, apa eh, saran gitu ya. Jadi, jika nanti isu ini akan dilanjutkan ya menjadi sebuah embrio untuk rancangan aktualisasi, itu nanti bisa optimalisasi pemanfaatan microvision TV sebagai sarana informasi Layanan terpusat. Informasi layanan terpusat. terpusat Apa tadi Mas? Sebagai ini KUA sebagai gitu ya, ya. betul. Ya, Oke, oke. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan ini ya, Mas, yang di awal tadi juga saya sampaikan tentang SOP ya. Jadi, penyusunan SOP ini nanti kan tidak bisa dibuat oleh Mas Haidar sendiri, karena nanti biasanya SOP itu adalah tim ya, Mas ya. Nah, baik. nanti untuk yang penyusunan SOP, tapi ini saya lihat gagasan kegiatannya ada penyusunan SOP, tapi di langkah-langkahnya nggak ada. Gitu ya. Baik. Jadi kalau mau mau agar sinkron nih ya digagas karena biasanya langkah-langkah itu adalah turunan dari gagasan kegiatan gitu Mas. Jadi nanti gini kata-katanya kalau mau penyusunan SOP terlibat dalam penyusunan SOP dalam tim gitu ya Mas ya. Ya, Baik. jadi ini juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya ya yang menggali atau mengusung sebuah gagasan atau ide kreatif untuk SOP nanti SOP itu tidak bisa dibuat sendiri oleh perseorangan, namun SOP itu adalah dibuat oleh tim. Ada yang nanti mengarahkan, ada yang melakukan finalisasi, seperti itu ya. Jadi terlibat dalam tim penyusunan SOP, gitu ya. Jadi sebagai salah satu di dalam tim, tidak bisa dilakukan sendiri atau perseorangan. Nah, kemudian untuk manajemen konten, kalau kita baca konten itu kan lebih ke konten di medsos gitu ya Mas ya. Sedangkan ini kan uh, apa tidak materi ya Mas ya. Jadi bisa ditampilkan, Bu. Jadi eh, itu nanti saya misal membuat sebuah kayak eh, ada berbagai macam folder gitu. Misalkan folder pertama berkaitan dengan doa-doa kebutuhan keluarga, yang kedua berkaitan dengan prosedur pendaftaran pernikahan, kemudian folder ketiga berkaitan dengan prosedur pendaftaran wakaf dan lain sebagainya. Nanti eh, bisa diklik karena itu juga layar sentuh, jadi tinggal Hmm. nanti yang menghendaki informasi bisa mengklik sesuai dengan kebutuhan begitu, Bu. Oh ya, jadi ya terkait konten atau materi-materi eh, di layanan KUA Betul, ya. betul. Ya, oke. Ya, penguatan branding. Ya, kemudian nah ini ada kata-kata tadi Pak untuk apa laporan capaian kinerja harian itu tidak perlu ya Mas ya karena itu Baik, sudah implisit ya otomatis kan itu jadi nah ini pemanfaatan ini namanya yang C nanti bisa direvisi ya nanti bisa diganti nah mungkin yang SOP ini kan belum masuk nah, terlibat dalam eh, tim penyusunan SOP SOP itu apa untuk apa nanti untuk pemanfaat microvision TV ya Mas ya. betul. Ya, nanti yang DJ itu bisa di-delete, masukkan untuk yang terlibat dalam tim penyusunan SOP
pemanfaatan penggunaan ya microvision TV gitu ya Mas ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir tadi eh, inspirasi keluarga Sakinah. Kalau ini kan harusnya kan masuk di manajemen konten ya Mas ya. Berarti dijadikan satu saja, Bu. Iya, iya, jadi satu. Nah, mungkin nanti eh, bisa apa ya? Yang kelima nanti, karena kan jika nanti ini dilanjutkan di rancangan aktualisasi itu beberapa persyaratannya adalah ada 5 kegiatan gitu ya, Mas ya. Namun ini Baik, kan masih berproses ya, ini masih di awal. Dan nanti eh, apakah itu mau evaluasi atau ada tindak lanjut, ya itu bisa nanti di kegiatan yang terakhir. Oke, baik. mungkin itu ya. Mas Haidar ya yang dan teman-teman yang ada di sini. Ya silahkan, tidak apa-apa ini walaupun Mbak Sohabatus Saadah ini dari kelompok 4 ya, ternyata Mbak, panggilannya Mbak siapa ini sebagai auditor ya Mbak ya? Panggilannya Mbak Ada, Bu, Oh yang Mbak Ada. belakang. Oh iya, jadi sebagai Oke, auditor ya. Oke, oke, Bu. monggo Mbak bisa share screen ya. Ini CFT yang jarang saya temui nih, auditor. Monggo silahkan. Oke, Bu. Sensor ini ya, Bu. Oke. Oke, terus, terus, oke. Maaf ya, Raffi, aku nggak bisa. Sudah tampil belum, Ibu? Udah. Sebentar Mbak, nampaknya masih berproses. Tunggu dulu sebentar. Bisa, Kak? Oke. Nah, Oke. sudah terlihat Mbak. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Sohatu Saada sebagai auditor ahli pertama di UIN GHJ Abdurrahman Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai core isu atau isu utama yang saya temukan di UIN GHJ Abdurrahman Pekalongan. Ada 5 isu. Yang pertama yaitu kurangnya internalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Intinya internalisasi di sini adalah penerapan dari regulasi. Misalkan ada regulasi yang baru tapi belum diterapkan oleh para pegawai ataupun bagian yang bertugas. Kemudian yang kedua ada keterbatasan dalam penyediaan data serta analisis selama proses review RKAKL atau rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Nah, di sini itu saya ditempatkan di bagian satuan pengawasan internal, hanya diberi A- RAB-nya aja, Bu, kayak rancangan anggarannya saja tanpa dikasih data analisis ataupun data pendukung lain yang bisa kami review sebelum ditetapkan sebagai RKAKL. Kemudian yang ketiga ada kurangnya dampak dari pelaksanaan audit preventif atau pra-audit. Nah, selama penempatan 3 bulan ini, saya pernah mendapatkan tugas di pertengahan Agustus kemarin melakukan audit operasional. Nah, di sini sebelum audit dilaksanakan ada namanya pra-audit. Nah, di pra-audit ini ada pembagian tim audit, kemudian ada pemberitahuan kepada masing-masing unit atau fakultas untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk audit operasional selama 1 semester ini berarti dari bulan Januari sampai Juni 2025. Nah, dari persiapan tersebut karena banyak kegiatan, jadi audit operasionalnya dipandang masih kurang efektif gitu, Bu. Kemudian yang keempat ada keterbatasan data spesifik yang tersedia saat pelaksanaan post audit. Nah, setelah kita melaksanakan audit, kemarin kami melaksanakan audit selama 12 hari di seluruh sivitas akademika. Nah, kita membuat ekspos audit. Nah, di ekspos ini, apakah di temuan-temuan yang kami temui itu apakah akan ditindaklanjuti segera oleh fakultas atau unitnya, ataupun bisa kami ekspos ataupun bisa jadikan laporan, maaf, laporan di kegiatan Monef kami. Kemudian yang terakhir ada pelayanan terbatas karena berkurangnya SDM saat ASN mengikuti tugas belajar. Nah, ini yang menjadi core isu utama saya karena apabila SDM di sini paling banyak dosen ya, Bu. Kami selama 2025 ini kami mendapatkan data ada 50 pegawai
di mana 44-nya adalah dosen dan 6-nya adalah tendik, di mana dosen ini sebagian besar mendapatkan beasiswa dan ada juga yang mendapat dan ada juga yang lewat jalur mandiri. Di mana kalau lewat jalur mandiri ini, maka kalau misalkan ada banyak dosen yang melakukan tubel, maka akan berakibat pada pelayanan yang kurang maksimal kepada utamanya mahasiswa ataupun pelayanan sivitas akademika lain. Begitu, Ibu. Terima kasih. Sebentar Mbak, sebelum dilanjut ke USG ya. eh Malah ini Mbak, Masing-masing. di apa di isu yang kelima, Mm-mm. pelayanan terbatas karena berkurangnya SDM saat ASN mengikuti tugas belajar. Nah, ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa, Mbak? Penyelesaiannya kami melakukan utamanya itu optimalisasi, monitoring, dan evaluasi, Ibu. Apakah, Karena apa, menj- mm-mm. menjadi tugas auditor ya, Monef itu Iya, ya. monefnya karena di kepegawaian kami belum terstruktur, misalkan ada daftar nama yang akan ditugaskan untuk bel, misalkan berapa yang juga apa data yang tubel itu, misalkan ada yang melebihi jatah, misalkan kan untuk tubel S3 4 tahun Ibu, ada juga yang udah di tahap di waktu 3 tahun itu masih di tahap apa, belum ada rencana-rencana untuk segera lulus, ataupun di tendik yang S2 udah melebihi 4 semester. Nah, itu bagaimana tindak lanjutnya, apakah mau segera menyelesaikan ataupun ada laporan lain, karena belum ada laporan monefnya dari kepegawaian sendiri, Bu. Kemarin berarti audit tubel pertama kami. Hmm. Dan itu berarti untuk audit tubel itu setiap bulan, Mbak. Apakah Enggak, nanti Bu. Audit tubel kemarin kan baru sampling, Ibu ya, belum semuanya. Hmm. Nah, ini akan ditindaklanjut kembali karena kemarin yang mengirim instrumen dokumen itu dari 50 hanya ada 20 sekian. Belum diperhatikan semua oleh para tendik maupun dosen, Ibu. Ya, jadi ini nanti audit apa Monef untuk tubel ini kan nanti jadi tugas ya, tupoksi Mbak Adah ya sebagai Iya, Bu. auditor gitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Ya, ya sebenarnya sudah bisa saya pahami hanya penulisan isunya ya mungkin ya. Iya, Karena Bu. takutnya saya kalau pelayanan terbatas karena berkurangnya SDM saat mengikuti tugas belajar, oh berarti nanti merekrut SDM lain gitu ya. Iya, Maksudnya Bu. merekrut Iya, pegawai. kalau misalkan kekurangan, maka akan berakibat pada anggaran yang membengkak, Bu. Padahal kan anggarannya masih diefisiensikan. Kalau misalkan kita merekrut kontra, itu kan sudah tidak boleh, Bu. Kalau kita menambah DLB, konsekuensinya adalah ya harus membayar honor DLB tersebut. Ya, dan Iya, merekrut pegawai atau merekrut SDM ini kan bukan wewenang Mbak Adah ya iya, Bu. sebagai Iya. auditor. Ini kan wewenang dari pimpinan gitu ya. Iya. Dari pimpinan. Sehingga kalau ini penyelesaiannya ini hanya berupa monef, berarti ya kurang apa ya, kurang maksimalnya para apa namanya intinya SDM yang mengikuti tugas belajar itu ya Mbak. Hmm. Ya, atau kurang kurang optimalnya eh, data apa ya, bukan bukan berkurangnya SDM ya, kalau Hmm. berkurangnya SDM nanti ada perekrutan SDM itu wewenang dari pimpinan. Jadi yang isu yang dimunculkan di sini adalah yang nanti penyelesaiannya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hmm. Itu ya, jadi yang nomor 5 itu saya belum bisa mendapatkan kalimat yang tepat ini Mbak Ada ya. Ibu. Intinya nanti perlu perlu kegiatan, perlu dilakukan auditor ya atau monef tadi ya terkait untuk yang tugas belajar ya. Kalau itu bisa nanti bisa dilakukan Mbak Ada sebagai auditor hanya untuk penulisan isunya itu yang Oke. kurang. Ya, monggo bisa dilanjut ya. Coba nanti kalau ada ide nanti bisa disampaikan. Ya, Oke, Bu. USG-nya. Untuk analisis isunya dari kelima isu yang saya temukan, kemudian saya ringkas menjadi analisis isu USG. Ada 3. Di peringkat 2 ada kurangnya internalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang kedua ada keterbatasan data spesifik yang sedia saat. Yang ketiga, maaf, peringkat 3, keterbatasan data spesifik yang tersedia saat pelaksanaan post audit. Yang peringkat pertama yaitu pelaksanaan pelayanan terbatas karena berkurangnya SDM saat ASN mengikuti tugas belajar.
Dari isu yang telah saya identifikasi, dan kesimpulannya adalah core isu yang perlu diselesaikan adalah pelayanan terbatas karena berkurang SDM saat ASN untuk tugas belajar, di mana bisa menyebabkan isunya dengan menggunakan dia. Nah, penyebab utama yang dari kategori men, jumlah ASN otomatis menjadi, ASN aktif menjadi berkurang karena sedang melakukan tugas belajar, sehingga pelayanannya terbatas. Tidak seimbang antara SDM dengan kebutuhan layanan. Jika dosen berkurang, maka mahasiswa juga pelayanannya juga tidak optimal. Kemudian dari segi material, penyerapan anggaran berlebih untuk biaya tubel. Jika ada tubel mandiri di UIN ini, ada beasiswa untuk keringanan bagi tendik atau dosen yang melakukan tugas belajar. Kemudian terdapat pengalokasian dana khususnya DLB di era efisiensi. Nah, apabila kita merekrut DLB dengan persetujuan pimpinan, maka anggaran akan membuka Ibu. Kemudian ada metode, belum ada backup system ketika SN Google. Backup system di sini adalah pengganti. Misalkan belum ada rollingnya tugas ataupun eh, rolling apa job disk sementara untuk ASN yang sedang kemudian SOP pelayanan belum adaptif, artinya SOP pelayanan ini masih ketika pegawai ASN ini penuh. Kemudian dari segi nilai atau environment belum adaptifnya lingkungan kerja, jadi belum bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada ketika ASN banyak yang melaksanakan tugas belajar. Kemudian kurangnya koordinasi antar unit. Itu adalah analisis 4M. Kemudian Kemudian gagasannya. gagasannya adalah ide yang saya gagas adalah optimalisasi monitoring dan evaluasi SDM untuk menjaga kinerja organisasi di masa tugas belajar ASN. Ada 5 gagasan. Yang pertama, pemetaan dan analisis beban kinerja sebelum dan selama tugas belajar. Langkah-langkahnya menyusun daftar ASN yang sedang dan akan tugas belajar, kemudian menganalisis beban kerja per unitnya berdasarkan SDM yang tersedia. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan sistem digital untuk memantau dan mengelola kondisi SDM yang sedang tebal. Langkah-langkahnya yang pertama, melakukan pemetaan data apa saja yang perlu dimonitor, seperti status pegawai, apakah aktif ataupun tebal, masa tebelnya berapa tahun, progres studinya seperti apa, serta dampaknya terhadap beban kerja unit. Yang kedua, membantu pengintegrasian data dan update berkala di ekinnya apakah tertera masih tugel atau masih aktif dan simpeknya dan lain-lain. Yang ketiga, merekomendasikan pembuatan SOP Monef SDM saat tugas belajar bersama pimpinan. Yang pertama, mengumpulkan data dan referensi atau regulasi terbaru mengenai tugas belajar. Yang kedua, studi singkat atau benchmarking dari instansi lain yang sudah punya SOP Monef SDM saat tugas belajar. Yang ketiga, menyusun catatan rekomendasi awal yang berkaitan dengan latar belakang, dampak, dan solusi mengenai tugas belajar ini. Yang keempat, diskusi internal, yang kemudian hasilnya bisa disampaikan langsung kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, membantu penyusunan rencana penugasan sementara. Yang pertama ada memberikan masukan berbasis data, hasil pengawasan internal terkait beban kerja antar unit. Yang kedua, mengusulkan alternatif penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan dan efektivitas organisasi. Yang kelima, melakukan monitoring terhadap kinerja pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar. Yang pertama, meminta data ASN yang melakukan tugas bersama maaf, yang melakukan tugas belajar kepada kepegawaian. Yang kedua, melakukan monaf secara daring melalui wawancara berdasarkan instrumen audit tugas belajar. Yang ketiga, merekapitulasi hasil monaf menjadi laporan sederhana. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Adah tadi ya. Sebagai auditor yang apa? Memang Monef itu adalah salah satu tupoksi dari auditor ya Mbak ya. Iya, Bu. Oke, melakukan Monef ya. Nah,
ini tentang optimalisasi, monitoring, dan evaluasi sumber daya manusia untuk menjaga di masa tugas belajar. Nah, kalau saya malah ini Mbak di gagasan kedua ini ada optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Nah, itu juga bisa nanti optimalisasi pemanfaatan digital untuk memantau dan ini dan monitoring dan evaluasi bisa nggak ini untuk monitoring evaluasi menggunakan sistem pemanfaatan sistem digital? Kalau sistem digital ini berarti kita harus bekerjasama dengan UTIPD. Nah, di sini kalau misalkan ada anggarannya, ya Ibu untuk Oh pemanfaatan gitu. sistem ini Ya, kita ya. bisa, kalau nggak ada kan kita ada alternatif lain Ibu. Ya, berarti nanti di Ya, kegiatannya ini ya, di kegiatannya nanti kan ini cuma apa pemaksimalan aplikasi simpel kinerja gitu aja kan? Cek, cek aja ya. bukan untuk berarti intinya itu kita bisa lebih apa ya Ibu? Terstruktur apa misalkan di tahun 2025 ada berapa ASN yang melaksanakan tugas Oh ya, belajar berarti dan kapannya dan kapan beliau rekapitulasi ya. ya rekapitulasi kapan Ya, beliau akan ya, menyelesaikan ye. studinya. Nah, berarti nanti gagasan kegiatannya bisa rekapitulasi gitu ya. Saya kira Oh, ini oke oke oke. ini kan ternyata optimalisasi pemanfaatan digital kan eh, di aplikasi yang update berkala ya. Jadi nanti bisa Oke. rekapitulasi. Berarti tetap mengusung temanya adalah optimalisasi, monitoring dan evaluasi. Hanya gini, Mbak, nanti ini kan di masa habituasi untuk jika isu ini nanti berlanjut menjadi sebuah rancangan aktualisasi, itu kan nanti Mbak ada ini di bulan mulai setelah seminar rancangan nih ya, di masa habituasi ini kan melaksanakan atau merealisasikan rancangannya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi mulai di 25 September sampai 5 November. Nah, Oke. di waktu ini ada Monef Mbak, ada Monef nggak untuk ini SDM Monefnya yang tubel? untuk ada lagi Bu untuk pemanfaatan kan kami kemarin udah meminta data dan ada nomor yang bisa dihubungi Ibu dan Hmm. dan apabila misalkan ketika Monef karena ini sistem yang kami daring yang pertama itu kan adalah sampling. Nah, ini Oh saya iya iya iya. akan mewawancarai kalau bisa ya Iya, semua karena kan dalam satu iya. bulan ya Bu. Ya, ya, oh, ya. Ya, berarti nanti untuk data bisa ya nanti secara daring. Iya, Baik. Berarti kan bisa dilakukan saat di masa habituasi itu ya Mbak bisa Ibu. aktualisasi. Hanya ini Mbak sedikit untuk yang apa untuk permasalahannya. Nah, nanti Mm-mm. bisa ini aja Mbak Iya, kurang optimalnya mau optimalnya rekap atau laporan gitu aja ya. Oke. Jadi kan ini untuk laporan berkala ya Mbak ya. Kita kan Iya Bu. menelusuri, ini kan tujuannya untuk menelusuri data. Nah, mau nanti Oke. terbatasnya boleh nanti terbatasnya entah itu data atau rekap atau laporan tentang terkait tendik ya, tendik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas belajar. Oke. Nah, mungkin itu lebih sesuai Mbak Oke Bu. ya ya untuk apa diksinya ya untuk pemilihan diksinya daripada nanti yang Oke. terbatasnya ada kurangnya SDM itu nanti harus pengadaan kan itu bukan ini Oke. ya bukan wewenang dari auditor gitu ya Mbak bisa dicatat Mbak mungkin Mbak. Bisa Bu. Ya terbatasnya atau kurang optimalnya penyediaan data atau rekap atau laporan nanti pilih salah satu ya Mbak ya yang lebih Baik tepat Bu. yang mana ya rekap data atau laporan terkait tendik. Tendik itu kan bisa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya. Ya. Tendik yang sedang tugas belajar, ya. Yang sedang mengikuti tugas belajar. Ya. Oke, mungkin itu ya Mbak ya untuk Baik, apa? terima kasih Iya, masukannya. iya, apa untuk isunya nanti ya. Biar match dengan gagasan dan juga kegiatannya. Ya. Terima kasih Mbak Ada. Monggo bisa stop share. Iya, isi stop share Bu. Mungkin bisa di-mute dulu ya. Nampaknya ini. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Itu tadi dari keempat perwakilan ya. Ada dari analis SDM aparatur ya. Kemudian ada penghulu,
ada yang guru dan juga ada yang auditor gitu ya. Jadi nanti mohon ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya di angka 44 terutama di kelompok 3 dan 4 ya. Mohon dicermati di masing-masing isu atau masalah yang dimunculkan ya. Walaupun itu tidak menjadi core isu, namun harapannya setiap isu, kelima isu yang dimunculkan itu nanti penyelesaiannya adalah sesuai dengan tupoksi pada jabatan masing-masing. Bisa lebih mudahnya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai CPNS gitu ya, dan itu nanti juga real bisa dilakukan saat kegiatan aktualisasi ya, karena dari pembekalan di agenda satu ini nanti yang menjadi modal Bapak Ibu saat mengikuti pembelajaran atau review materi di agenda berikutnya ya. Jadi agenda 2 dan agenda yang ketiga. Baru nanti setelah selesai agenda ketiga masuk di agenda 4 adalah menyusun rancangan aktualisasi ya. Nanti ada proses pembimbingan ya. Jadi di sinkronus di agenda satu ini adalah sebagai pembekalan pemahaman dan juga pembekalan awal terkait dengan isu atau masalah yang diidentifikasi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya, karena ini sesuai tadi nggih dengan yang disampaikan di awal, baik dari saya maupun dari panitia ya, karena ini adalah hari Jumat ya, dan ini mas-mas ya, mas-mas ini juga harus persiapan nanti untuk menjalankan ibadah sholat Jumat ya, sehingga kita akhiri ya untuk kegiatan pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, cek untuk panitia mungkin ada informasi Bu Yunita sebelum saya tutup. Sementara nggak ada, Bu. Terima Ah, kasih nggih, atas nggih, pembelajaran hari ini. nggih, nggih, baik, Nggih, monggo sama-sama, ditutup nggih, saja. nggih, nggih, terima kasih Bu Yunita, nggih, selaku panitia, nggih, di angkatan 44. Oh, baik, ini ada yang raise hand, monggo Mas Haidar, nggih, pripun Mas Haidar? Untuk penugasan selanjutnya bagaimana, Bu? Saya Kalau penugasan kan cukup individu dan kelompok ya yang kemarin ya, sehingga setelah ini masih ada waktu mungkin untuk yang kelompok belum selesai nanti bisa diselesaikan. Yang kalau yang individu sudah diupload kemudian ada revisi tidak perlu upload ulang, namun tadi ya saran masukan itu nanti bisa menjadi catatan tersendiri. Gitu ya, tapi tadi demi penyempurnaan tugas individu ya yang nanti terkait dengan pembelajaran di agenda berikutnya. Gitu ya Mas Haidar. Jadi untuk penugasan cukup yang individu dan kelompok yang batas waktu uploadnya adalah nanti malam pukul 23.59. Itu Mas Haidar bisa dipahami? Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan atau yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri bersama. Ada lagi Permisi, Bapak Ibu? mau nanya, Oh Bu. ya, ya monggo silahkan. Berarti intinya ikut yang di PLC aja ya buat tugas kelompok ataupun tugas individu, deadline dan Iya, rinciannya. iya. Kan ini tuh untuk di agenda satu kan ada satu tugas individu. Tugas individu kan ada dua, PDF sama learning journal kan, rekam suara. Untuk tugas kelompoknya itu kan kemarin ada tiga juga ya, memvisualisasi video, membuat skenario yel-yel dan skenario role play. Itu ya Mas ya. Cocok nggak dengan yang ada di PLC? Cocok, Ibu. Cocok, Oh Bu. iya, Aman-aman. Yang mirip-mirip Oke. beda-beda. Ya, oke, itu ya Bapak Ibu. Monggo jika ada lagi yang perlu kita diskusikan. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian, nggih. Ya, nggih. Ya, Eh, Bu. untuk J, baik, mari kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga kegiatan pada pagi sampai menjelang siang hari ini bermanfaat nih, Bapak Ibu, dan memberkah untuk kita semua. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Oke, Rizka. sama-sama. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih. Sehat.
terima Bu. kasih. Terima Izin kasih Bu. live. Ya, Oke. sama-sama.